Oke, selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Pernah nggak sih Anda ditanya, jadi kerjanya apa? Pertanyaan simple ya, tapi kok jawabannya sering gitu-gitu aja. Bikin percakapan jadi, eh, datar. Nah, hari ini kita mau kupas tuntas nih, gimana caranya jawab pertanyaan itu biar nggak cuma ngasih info, tapi kesannya tuh, wah, menarik gitu. Sumber kita kali ini dari buku keren How to Talk to Anyone-nya Lael Lowndes. Kita fokus ke bagian gimana biar jawaban kita tuh jadi pembuka obrolan yang asik. Siap ya buat ninggalin jawaban standar? Yuk kita bedah bareng-bareng. Saya sering perhatiin nih, kita tuh refleksnya jawab jabatan aja ya. Saya manajer, gitu. Iya, iya. Atau saya guru, saya programmer. Nah, Terus rasanya kok percakapannya berhenti di situ ya? Kenapa gitu ya? ya karena jawaban kayak gitu tuh kalau kata Leigh Lowndes kayak ngasih tulang tanpa daging. Tulang tanpa daging. Maksudnya? Maksudnya, Anda cuma ngasih label. Nggak ada apa-apa lagi yang bisa dikunyah sama lawan bicara. Jadinya mereka bingung mau respons apa lagi selain "oh" atau basa-basi dikit. Nggak nyambung gitu. Ah, iya, masuk akal banget. Terus gimana dong caranya biar ada dagingnya? Di buku ini ada istilah nutshell resume ya, ringkasan singkat gitu. Itu gimana tuh konsepnya? Intinya sih, jangan cuma sebut jabatan. Simpelnya gitu. Tapi tambahin elemen manfaat atau keunikan dari kerjaan Anda. Coba pikirin, apa sih dampak kerjaan Anda buat orang lain? Oh, jadi fokusnya ke hasil atau nilai tambahnya gitu ya? Betul, mirip konsep benefit statement kalau di marketing. Jadi, bukan cuma saya desainer grafis, tapi mungkin saya bantu bisnis kecil biar kelihatan pro dan narik pelanggan lewat desain. Oke. Itu langsung kasih gambaran beda ya. Tapi, nggak kedengeran kayak pamer atau jualan diri gitu. Nah, itu pertanyaan bagus. Kuncinya di cara nyampeinnya sih, pilih kata-katanya. Tujuannya kan bukan buat sombong, tapi ngasih konteks yang bikin orang tertarik. Bisa kok dibuat tetap humble tapi informatif. Misalnya nih, biar nggak kayak jualan, tambahin aja sentuhan personal atau fakta unik dikit. Contohnya pustakawan. Daripada cuma bilang, saya pustakawan. Bisa coba, saya kerja di perpus, bantu orang ketemu cerita dan ilmu baru. Seru deh lihat minat baca orang macam-macam. Oh, oke. Saya nangkap nih. Jadi mirip saran lain di buku itu juga ya, yang Never the Naked City. Jangan cuma sebut nama kota, tapi kasih fakta uniknya. Berarti ini juga jangan cuma jabatan, kasih umpan percakapannya ya? Persis, kasih sesuatu yang bisa ditangkep, biar ada kailnya gitu. Misal, programmer nih, bisa bilang, saya programmer, sekarang lagi seru banget garap aplikasi buat bantu orang belajar bahasa baru lebih cepat. Wah, itu langsung memancing pertanyaan ya. Kayak, oh ya, aplikasi apa tuh? Nah, itu dia. Atau konsultan pajak. Saya bantu orang urus pajak, mastiin mereka nggak bayar lebih. Kadang kalau nemu potongan yang kelewat tuh rasanya kayak nemu harta karun kecil buat klien. Haha, iya juga ya. Ada ceritanya gitu. Ada unsur cerita, ada manfaatnya juga, jadi kelihatan lebih manusiawi mungkin ya. Jadi intinya, ini bukan cuma soal jawab pertanyaan kerjaan apa, tapi lebih ke, gimana kita secara strategis ngebentuk kesan pertama ya, sekaligus buka pintu buat ngobrol lebih jauh. Jadi kita ubah momen canggung jadi peluang gitu. Tepat sekali. Anda nunjukin nilai Anda, minat Anda, atau bahkan sedikit kepribadian Anda, itu bikin Anda lebih gampang diingat, lebih menarik buat diajak ngobrol lagi. Dalam interaksi sosial atau profesional, jawaban ini tuh langkah awal buat tampil. Ya, sebagai pemenang lah, orang yang ninggalin kesan positif. Oke. Jadi clear ya strateginya. Lain kali kalau ditanya, kerja apa? Jangan kasih jawaban tulang doang. Kasih nutshell resume versi Anda. Jabatan, plus manfaatnya, atau uniknya, atau cerita dikit yang menarik. Ingat ya, ini kesempatan emas Anda loh, cuma beberapa detik buat ngarahin pandangan orang lain tentang Anda. Manfaatin momen ini buat bangun jembatan, jangan malah bangun tembok. Jawaban yang pas bisa ngubah dinamika banget. Sip. Nah, ini satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan. Kalau besok ditanya soal kerjaan, dagingnya apa nih? Manfaat spesifik, fakta unik, atau cerita mini apa yang bisa Anda rangkai dalam 1-2 kalimat yang bikin mereka ingat Anda, bukan cuma profesi Anda. Oke, sampai ketemu di pembahasan kita berikutnya ya.